Salam hebat luar biasa. Oke, malam hari ini saya pengen sharing beberapa hal, khususnya tentang bagaimana kita melanjutkan program kita minggu lalu, berbicara tentang membangun kebiasaan selama 90 hari. Bagaimana kita dalam waktu 90 hari kita itu bisa mempunyai sebuah habit, ya. Bagaimana kita stop akan 5 hal. Masih ingat catatannya 2 minggu lalu? Ya, minggu lalu catatannya apa aja? Yaitu berbicara tentang bagaimana ada 5 hal yang harus kita hentikan sebelum kita benar-benar mengubah nasib dan masa depan kita. Selama 90 hari ke depan, ada beberapa poin yang mau kita sampaikan. Nah, jadi saya seringkali mendapatkan banyak kata-kata itu, kalimat-kalimat seperti ini. Pak, saya itu benar-benar pengen mengubah nasib. Saya itu benar-benar pengen mengubah nasib dan masa depan. Tapi ada satu kendala, Pak. Kenapa kok nasib saya nggak kunjung berubah? Kenapa nasib saya tidak kunjung mengalami perbaikan? Kenapa nasib saya tidak kunjung mengalami sebuah kemajuan? Saya perhatikan, keinginan mengubah nasib itu adalah keinginan setiap orang, ya. Saya pengen sukses, saya pengen berhasil. Tetapi, celakanya tidak semua orang mau mengubah kebiasaannya. Nah, jadi the power of habits, poin saya malam hari ini, tidak semua orang itu mau mengubah kebiasaan. Saya pelajari, sebetulnya apa sih perbedaan antara orang sukses dan gagal? Perbedaannya itu sangat mencolok, yaitu di kebiasaan. That's it. Kita perhatikan kalau orang-orang gagal, mereka tidak sadar kalau mereka itu melakukan sebuah kebiasaan yang tanpa mereka sadari atau tidak, itu sudah mengantarkan mereka ke jurang kegagalan. Sedangkan kalau orang-orang sukses, mereka tahu betul bahwa habit itu adalah sebuah kata kunci kalau Anda itu ingin berhasil. Nah, dibangun dari sebuah habit yang sederhana, saya nggak usah ngomong habit yang muluk-muluk dulu. Bahwa kamu hari ini harus seperti ini. Karena apa? Kita perhatikan ya, jarang sekali sekolah itu mengajarkan tentang bagaimana kita itu mengajarkan kita pakem untuk kesuksesan. Kita perhatikan ya, apakah sekolah itu mengajarkan kita jaminan untuk membangun masa depan yang berhasil? Nggak ada. Sekolah cuma mengajarkan kepada kita untuk ya toolsnya supaya kamu itu bekerja, supaya kamu diterima di pekerjaan, supaya kamu diterima jadi karyawan, supaya kamu diterima di perkantoran, ya mata pelajaran apa yang kalau kamu kepengen jadi bekerja di pabrik, ya kamu harus mempunyai sebuah yang namanya tools-tools untuk kamu bekerja di pabrik itu gimana, kamu harus menguasai ilmu manufaktur itu gimana, kamu harus menguasai ilmu pelajaran keberhasilan itu gimana, that's it gitu. Tapi kamu hari ini tidak pernah diajarkan untuk langkah-langkah untuk mewujudkan kebebasan finansial. Itu sekolah nggak mungkin mengajarkan hal seperti itu. Bahkan sekolah juga tidak mungkin akan mengajarkan langkah-langkah atau untuk kamu itu benar-benar bisa meraih yang namanya financial freedom atau time freedom. Itu sudah jelas tidak mungkin. Sekolah jelas-jelas bahkan terang-terangan mengajarkan untuk bagaimana kamu mencapai yang namanya uncommon freedom. Uncommon freedom itu kebebasan yang tak terhingga, kebebasan yang diinginkan oleh setiap orang. Tidak akan mungkin. Nah, oleh sebab itu, saya pada kesempatan kali ini mau menceritakan kesuksesan yang paling basic, yaitu mengubah dulu yang namanya kebiasaan. Berangkat dari program minggu lalu, 90 hari. 90 hari itu akan benar-benar terjadi kalau kamu mengubah yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan seperti apa yang harus kita bangun? Nah, kebiasaan yang kita bangun adalah, poin pertama adalah, kita mengubah dulu yang namanya habits. So, habits itu dimulai dari apa sih? Habits itu dimulai dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan dari yang paling apa? Yang paling basic. Kebiasaan nomor 1. Kita menerapkan target dalam diri kita. Tadi saya barusan posting tentang di Instagram tentang kebiasaan kecil. Yang mana di breakdown dari kebiasaan harian. Lari 365 kilo, itu terasa sangat berat sekali. Tapi kalau Anda jalankan lari 1 km per hari,
setiap hari konsisten selama 1 tahun, tidak terasa Anda 1 tahun sudah berlari 365 kilo. Bukan. Habit yang kedua, tentang masalah menabung. Ya, kita bicara kalau soal menabung, apakah arti si uang 100.000 bagi Anda? Uang 100.000 mungkin nggak ada artinya. Anda sekali makan di mall juga habis, sama pacar kalian juga habis. Ya, kalau nongkrong sama istri, anak, kayaknya nggak cukup uang 100. Tapi uang 100 itu kalau Anda tabung, kekuatan habits menabung, 1 tahun Anda bakal punya 36,5 juta rupiah. Kita lihat juga, itu namanya kekuatan small habits. Kita lihat juga bagaimana kekuatan small habit itu terjadi. Ya. Kekuatan small habit itu juga mulai dibangun dari yang namanya apa? Dari kekuatan small habit yang ketiga. Kita ambil satu contoh lagi seperti, kita perhatikan seperti kayak bagaimana kita itu naik anak tangga. Anak tangga itu ada 365. Tapi kalau kita lihat 365 itu kita cicil, satu anak tangga, satu anak tangga, satu anak tangga, setiap hari, setahun itu kita berhasil mendapati 365 anak tangga. Sama juga seperti omset. Kalau saya minta Anda mencapai omset 35 juta per bulan, Anda mungkin akan terasa berat. Tapi kalau misalkan kita breakdown, menjadi omsetnya dibagi 30, maka Anda cukup punya omset 1 juta lebih per hari. Maka omset 1 juta lebih per hari itu harusnya tidak terlalu sulit. Nah, jadi, ilmu ini adalah ilmu mindset ya, ilmu cara berpikir. Nah, ilmu cara berpikir ini, itu kita belajar dari siapa? Belajar dari satu buku yang bernama Atomic Habits. Jadi Anda bisa, saya nggak tahu di Indonesia ada nggak, tapi itu dari luar negeri. Atomic Habits ini, tulisannya Atomic, gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Atomic Habits. Nah, Atomic Habits ini adalah sebuah buku yang mengajarkan tentang sebuah kebiasaan manusia, yang mana kebiasaan manusia ini akan bisa mengubah totalitas. Dan ternyata buku ini tuh diterapkan oleh banyak atlet dunia, CEO kelas dunia. Dan secara nggak langsung saya sudah terapkan sama diri saya 25 tahun belakangan. 25 tahun belakangan, saya sendiri secara nggak langsung juga sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Saya tidak pernah mengerjakan sesuatu yang, makanya banyak orang mengatakan saya Mr. Nothing Impossible. Kenapa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi saya? Karena sebesar apapun itu pasti bisa di breakdown. Gunung setinggi apapun itu pasti bisa didaki. Nggak ada gunung di dunia ini yang nggak didaki manusia, nggak ada. Bahkan sekarang Elon Musk sudah pergi ke Mars, ya kan? Sudah mau rancangkan ke bulan. Jadi di dalam buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich, yang sekarang lagi difilmkan, keren banget. Napoleon Hill itu mengajarkan tentang whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved. Whatever the mind can conceive, segala sesuatu pikiran, visi, impian yang bisa whatever a mind of man, ya, whatever a man, pikiran apapun, impian apapun dari seorang pria of man can conceive and believe, bisa diterima dan bisa dipercayai, it can be achieved. Itu bisa dicapai. Jadi meskipun Anda mau mencapai crown dengan income 100 juta per bulan, itu sebenarnya tidak sulit. Asal Anda mulai dari breakdown hal yang terkecil. Nah, hal yang terkecil itu apa? Nah, kebetulan hal yang terkecil itu butuh 3. Yang pertama butuh mindset konsisten, dan yang kedua Anda butuh komunitas atau alat, dan yang ketiga Anda butuh mentor. Karena gini loh, kalau Anda hari ini belajar seorang diri, sama Anda punya bimbingan belajar, itu beda. Kalau Anda hari ini cuman berlatih seorang diri, sama berlatih dengan ratusan penonton, diberikan teriakan, diberikan sorak-sorai, diberikan semangat, itu semangatnya pasti beda. Nah, itulah pentingnya komunitas. Dan yang ketiga, Anda butuh yang namanya mentor. Mentor itu akan memberikan Anda sebuah arahan ketika Anda salah. Mentor akan memberikan Anda sebuah gambaran ketika Anda keliru. Mentor akan menegur Anda ketika Anda hari ini melakukan kesalahan yang sebetulnya sepele. Nah, dan tentunya Anda juga butuh yang namanya atomic habit itu tadi. Membreakdown mindset itu menjadi mindset-mindset yang kecil. Target yang besar itu menjadi target-target yang kecil. Nah, komunitas YES ini akan siap membantu Anda. Nah, hari ini saya percaya dengan 2,1 juta ya, Anda bergabung, mungkin Anda mana saya nggak punya uang, Mbak. Oke. Sekarang gini, Anda nggak punya uang, Anda itu bisa banyak cara untuk Anda bergabung dengan komunitas YES.
Salah satu caranya itu apa? Cara yang termudah untuk gabung komunitas Yes adalah Anda bisa kenalkan produk KK, itu kan tinggal posting tuh. Tinggal posting, kenalin ke saudara-saudara. Ya, kalau ada saudara-saudara tertarik, contohnya kalungnya artis itu, Atta Halilintar Aurel kemarin pernikahannya. Anda posting, saudara tertarik. Nah, dari keuntungannya kan Anda bisa bergabung sama komunitas Yes. Nah, sebetulnya banyak cara Anda kalau misalkan jangan menjadikan modal itu sebagai sebuah hambatan. Nah, atau kalau Anda pun Anda bisa bergabung dengan 630.000. Anda sudah dapatkan 2 buah buku, Anda dapatkan 1 kaos Success Before 30, dan Anda bisa bergabung juga dengan komunitas Yes. Selain itu, Anda akan dapat dukungan dari mentor. Nah, itu yang paling utama. Nah, di mana lagi Anda tuh bisa mempunyai sebuah paket yang komplit ini, sekomplit ini. Anda dapat mindset pelatihannya, Anda dapat mentor, dukungan mentor, dan Anda dapat lagi yang namanya alat atau komunitasnya. Ketika Anda sudah mendapatkan 3 poin ini, misalnya sukses itu sebenarnya cuma masalah waktu. Anda tinggal breakdown ilmunya, Anda tinggal jadikan perkecil, nggak ada yang nggak sulit. Gitu. Ya, di dunia ini nggak ada yang sulit. Asal kita tahu ilmunya, kita konsisten, kita kejar, makanya betul pepatah bilang, sedikit-sedikit yang penting jadi bukit. Ya, kita perhatikan sebatang lidi kalau dipatahkan bisa, tapi kalau seikat lidi, ya dengan jumlahnya 100 lidi, itu sudah bisa pukul kasur dan bisa mengeluarkan kutu, ya, dan itu mau dipatahin juga sangat sulit sekali. Nah, sama. Habit itu juga sama. Kalau Anda pupuk setiap hari kecil konsisten, maka selama 1 tahun itu dampaknya itu akan sangat besar. Selamat mencoba. Semoga 90 hari ke depan Anda menjadi sangat luar biasa. Demikian sukses dari saya. Selamat bergabung di komunitas Yes. Salam hebat luar biasa.